Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Dikun. Kembali lagi bersama saya Dr. Dita Setiawati dari Rumah Sakit Umum Mazahra. Pada siang hari ini saya sedang bersama dengan Dr. Muhammad Nur ya dokter, spesialis patologi klinis di Rumah Sakit Umum Mazahra. Pada siang hari ini kami akan membahas tentang pandemi COVID yang sedang melanda seluruh dunia. Nah, sekarang kita lagi bersama dengan Dr. Muhammad Nur, spesialis patologi klinis. Mungkin saat ini kita bisa ya dok membahas tentang pemeriksaan untuk COVID-19 yang lagi tren masa ini, karena ada beberapa pemeriksaan yang mungkin teman-teman atau pemirsa yang di nonton YouTube ini belum tahu gimana sih dok perbedaan antara pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis atau emang menyatakan oh ini bener loh kena COVID gitu dok. Mungkin bisa dijelaskan ya dok biar semuanya bisa lebih tahu lagi dok. Baik, Dr. Dita, ya memang untuk COVID itu laboratorium banyak peranan ya di situ dalam baik itu untuk men-screening COVID itu sendiri, kemudian untuk monitoring perjalanan penyakitnya, kemudian juga berguna untuk diagnosis penyakit tersebut. Banyak ya alat-alat di laboratorium yang bisa kita gunakan, yang dari yang paling simpel sampai ke yang betul-betul untuk sebagai gold standar untuk diagnosis ya. Biasanya kita pakai dengan parameter hematologi, jadi kita pakai di sana ada leukosit, ada limfosit, ada NLR ya, ada limfosit count itu ada nilai-nilainya tersendiri. Di situ kita untuk screening awal kira-kira pasien ini ke arah COVID atau tidak. Bila parameter awal itu menunjukkan ke arah COVID, baru kita lanjut ke pemeriksaan untuk diagnosis. Nah, untuk diagnosis kita gunakan pemeriksaan RT-PCR ya sebagai diagnosis sebagai standarnya. Tentunya RT-PCR ini memang alat berbeda-beda ya, tergantung alatnya dan reagennya. Di situ nanti ada CT value-nya. Jadi masing-masing alat menentukan CT value yang berbeda-beda tergantung dari kantor alatnya masing-masing. Nah, di samping itu kita bisa juga untuk di daerah-daerah perifer mungkin bisa gunakan rapid antigen. Rapid antigen itu bisa kita gunakan bila dia nanti positif, kita lanjut ke tetap gold standard PCR. Bila dia negatif, mungkin kita lihat lagi nih pasien ini benar-benar negatif, tidak ada gejala dan bagaimana. Nanti disitulah peran dari klinisi untuk mengevaluasi pasien, apakah perlu diulang ataukah cukup di saat itu aja begitu. Kemudian ada juga rapid antibody. Antibody itu yang kita deteksi yaitu antibody yang ada pada pasien. Ya. Jadi bila pasien timbul antibody bisa kita deteksi, tapi antibody ini kadang-kadang fungsinya tidak sama antara satu pasien dengan pasien yang lain. Jadi disitulah perlunya peranan kita menganalisis pasien, kapan kita bisa menggunakan alat laboratorium yang mana yang tadi untuk yang harus bagus screening pasien. Jadi dokter, tadi kan ada beberapa pemeriksaan seperti hematologi ya dokter, berarti maksudnya untuk pemeriksaan cek darah yang biasanya masyarakat lebih tahu gitu ya dok. Nanti untuk seperti rapid antibody yang tadi dokter sebutkan atau rapid antigen dan PCR, mungkin bisa dijelaskan dok kalau untuk rapid antibody itu seperti yang kita pemeriksanya apa yang kita periksa gitu dok, karena kan ada beberapa yang mengetahui namanya rapid itu semuanya pemeriksaannya menggunakan darah. Nah, tapi kan ini ternyata ada rapid antibody, rapid antigen, apakah ada perbedaan apa yang harus diambil gitu, karena kan kadang masyarakat saya takut jarum dan lain sebagainya, jadi saya tidak berkenan untuk di rapid, padahal mungkin di masyarakat ada yang mengalami gejala atau bahkan di keluarganya sendiri ada yang terinfeksi COVID itu sendiri dok. Bagaimana dokter? Ya. Untuk rapid antibody, rapid itu kan tes cepat ya, tes cepat itu menggunakan alat yang sangat simpel sekali.
Tapi memang alat tes cepat ini kadang-kadang perlu hati-hati kita memakainya, karena memang dia tidak kestabilannya memang gampang terpengaruh ya. Jadi kita harus benar-benar pastikan alat ini bekerja dengan baik, baik itu dari penyimpanannya dan sebagainya sampai kita lakukan pemeriksaan. Untuk sampelnya, rapid ini ada dua macam, khusus untuk COVID ya, COVID-19 ada dua macam, ada rapid antibody, ada rapid antigen. Untuk rapid antibody itu kita gunakan sampelnya sampel darah. Yang terbaik ada karena di dalam ada serum ya, ada serum, ada plasma. Yang terbaik kita menggunakan sampel serum karena kan antibody paling banyak ada di serumnya. Kemudian kalau kita tidak bisa mendapatkan sampel serum, mungkin bisa kita gunakan sampel plasma. Yang terakhir pilihan darah whole blood. Tapi itu tadi saran utama pakailah sampel serum ya gitu. Pemeriksaannya tidak lama ya, kurang 20-30 menit sudah keluar hasilnya. Bila hasilnya menunjukkan reaktif untuk antibody, itu mungkin nanti kita lanjut ke pemeriksaan dengan PCR. Tapi bila dia tidak reaktif, mungkin sarankan pasien ini misalnya dia ada riwayat kontak, ada perjalanan, kita untuk mengulang hari ke 10-14, kemudian nanti kita cek ulang kembali untuk rapid antibody. Untuk yang rapid kedua yaitu rapid antigen. Antigen itu sampelnya swab ya, sama dengan pemeriksaan PCR, diambil materi atau spesimen saya kira dari nasofaring. Tentunya agak sedikit tidak nyaman ya sama pasien karena kan ada alat yang kita masukkan. Cuman alat tersebut sudah didesain sedemikian rupa dok. Jadi jangan khawatir, sebenarnya ketidaknyamanan sudah sangat minimal sekali. Kita ambil sekret dari hidung di daerah nasofaring, kita perlakukan sampel tersebut sesuai dengan petunjuk. Nanti kita periksa di suatu alat yang ada tabungnya. Lebih kurang 20-30 menit hasil akan keluar. Bila uniknya lagi antigen ini, bila dia positif, nanti dikonfirmasi dengan PCR, kemungkinan besar 99% akan positif juga. PCR tadi yang dibilang untuk pemeriksaan gold standarnya betul, ya. Sebagai gold standar COVID ya adalah PCR itu tadi. Jadi lagi-lagi bila antigen positif, tetap kita sebagai gold standar lakukan pemeriksaan PCR. Bila dia negatif, nanti dokter akan mengevaluasi lagi apakah pasien ini punya gejala gitu ya. Kalau pasien mempunyai gejala tapi mengarah COVID tentunya, tapi hasil pemeriksaan antigennya negatif, mungkin kita evaluasi apakah tepat kita menggunakan antigen pada saat ini. Jangan-jangan sudah lewat, antigennya sudah turun ya, dia negatif. Atau pada saat awal terlalu cepat, misalnya kita menggunakan rapid ini, jadi antigen belum terdeteksi di situ aja kalau dia negatif. Nanti akan dijelaskan lagi kepada pasien kapan dia akan mengulang pemeriksaan atau dengan pemeriksaan metode yang lain yang lebih tepat pada saat kondisi pasien tersebut. Gitu. Ya. Jadi untuk pemeriksaan rapid antigen dok, Ya. misal pasien itu memang ada gejala gitu ya dok, kan gejala yang paling sering gitu dok biasanya di masyarakat itu lebih ke arah saluran pernafasan ya dokter, dari mulai seperti tidak mencium bau ataupun batuk, flu dan demam biasanya dok. Itu bisa menentukan, tadi kan dokter ada bilang pemeriksaannya mungkin terlalu dini atau terlalu cepat ya untuk rapid antigen. Itu maksudnya mungkin apa karena gejalanya baru dirasakan, jadi pemeriksaannya bisa jadi palsu gitu ya dok, positif palsu ataupun negatif palsu, seperti itu ya dok maksudnya ya dok ya. Jadi mungkin nanti dari masyarakat untuk evaluasi atau edukasinya untuk pemeriksaan yang 14 hari setelahnya bisa diperiksa lagi jika memang PCR-nya negatif gitu dok, atau atau waktu rapid antigennya negatif tapi mereka memiliki gejala, apakah harus ada pemeriksaan lebih lanjut lagi atau cukup dengan antigen dan isolasi mandiri seperti itu dok? Ya, untuk antigen ini dok, timingnya singkat ya. Dia antigen akan muncul pada hari ketiga sesudah kontak, akan menghilang lebih kurang hari ke-7 sampai hari ke-8 sesudah kontak. Artinya kalau pasien kita periksa pada hari ke-9 sesudah kontak dengan pasien konfirmasi, kemungkinan antigennya akan negatif. Kita periksa dengan rapid antibody, kemungkinan antibodinya belum muncul. Kemungkinan belum muncul, bisa ada kemungkinan belum muncul. Nah,
kita konfirmasi sebaiknya dengan PCR pada saat bilang pasien menunjukkan gejala dan sebagainya, kok antigennya negatif. Jadi begitu kira-kira. Karena virus masuk ke tubuh pasien itu kan tidak langsung bisa terdeteksi antigennya. Virus akan perlu replikasi dulu, sehingga pada saat kita mengambil sampel terambillah sejumlah virus yang bisa kita menampilkan antigennya yang bisa kita deteksi dengan alat kita. Jadi maksudnya waktu kita sudah terpapar belum tentu terbentuk itu virus di dalam tubuh gitu ya, memerlukan waktu, memerlukan waktu virus itu untuk terdeteksi di dalam tubuh kita gitu ya, Dok. Karena kan memang ada tuh, Dok, untuk pemeriksaan rapid yang antibody kan ditunjukkan itu untuk ada imunoglobulin M dan imunoglobulin G, mungkin yang seperti itu ya, Dok, sudah terbentuk saat ini atau lampau atau seperti itu, Dok, atau bagaimana arti dari imunoglobulin M dan imunoglobulin G? Mungkin nanti masyarakat ada yang nggak gitu tahu, oh kok saat ini kita rapid imunoglobulin M-nya positif, reaktif ya, Dok, bahasanya. Ternyata imunoglobulin G-nya non reaktif. Ada juga beberapa pasien yang dikatakan, oh imunoglobulin G-nya reaktif, tapi imunoglobulin M-nya tidak non reaktif gitu, Dok. Itu maksudnya mungkin bisa dijelaskan ya, Dokter, agar semua masyarakat mengerti gitu, Dok, untuk arti dari pemeriksaan rapid antibody juga, Dok. Baik, Dok Berita. Ya, secara agak gampangnya, Dok, ya. Virus akan masuk ke dalam tubuh kita, mereplikasi dulu, dia banyak dulu dan sebagainya. Nah, disitulah kita mendeteksinya. Pada saat awal baru masuk, kita gunakan rapid antigen, karena kan paling cepat ya. Kalau kita tidak punya alat PCR, kita gunakan rapid antigen. Hari ketiga sesudah pasien kontak dengan pasien konfirmasi, ya. Kita gunakan sampai hari ke-7. Disitulah kita tepatnya menggunakan antigen 7 sampai ke 8 hari ya. Bila nanti hari ke-8 antigen akan turun, nanti akan muncul antibody. Antibody yang disebut imunoglobulin itu. Imunoglobulin ada dua macam, imunoglobulin itu COVID ya, ada imunoglobulin M, ada imunoglobulin G. Imunoglobulin M itu muncul lebih awal, di kurang hari, paling cepat ya hari ke-8 ya, sudah kontak. Ya, pasien itu sudah kontak dengan pasien COVID, dia muncul hari ke-8 anti imunoglobulin tersebut. Tapi tidak semua pasien sama munculnya di imunoglobulin tersebut. Ada pasien satu hari ke-8 dia muncul, pasien B dia hari ke-14 baru muncul, pasien C mungkin lebih lama lagi hari ke-16 baru muncul. Jadi berbeda-beda, tidak sama, Dok. Nah, kemudian setelah imunoglobulin muncul, infeksi berlanjut terus, IgG imunoglobulin G akan muncul mengikuti. Nah, setelah imunoglobulin G muncul, pada saat peaknya, puncaknya, imunoglobulin M akan turun. Sehingga disitulah kata imunoglobulin M positif reaktif, imunoglobulin G non reaktif. Ya, nah itu jadi kita bisa mengira-ngira pasien ini posisinya pada saat ini. Ya, waktu terpaparnya iya, saat betul. kapan Ya. Kira-kira pasien ini di posisi ini nih sekarang gitu. Ada juga yang imunoglobulin G-nya muncul, tapi imunoglobulin M-nya masih ada. Jadi sama-sama reaktif. Sama-sama reaktif. Oh, mungkin yang pasien ini posisinya di sini nih sekarang ini. Nah, terakhir imunoglobulinnya M-nya negatif, imunoglobulinnya positif, yang reaktif ya gitu. Jadi mungkin pasien sudah saat ini sudah akhir, ini sudah artinya sudah bisa juga imunoglobulin itu sebagai penanda antibodi pasien terhadap virus itu. Jadi sudah muncul antibodinya terhadap virus COVID-19 tersebut. Ya. Jadi dari perbincangan kita pada siang hari ini ya, Dok, ada 3 pemeriksaan ya, Dokter ya, yang atau 4 ditambah dengan yang pemeriksaan hemoglobin ya, Dokter. Tapi untuk yang khusus COVID ada 3 ya, Dokter. Ada pemeriksaan rapid antibody yang pertama yang untuk deteksi dini dan pemeriksaan rapid antigen ya, Dokter. Dan untuk gold standarnya COVID ini sendiri ada pemeriksaan PCR seperti itu ya, Dok. Mungkin Dokter bisa memberikan pesan kepada masyarakat
kapan kita bisa untuk pemeriksaannya dok? Mungkin apakah kita harus bergejala dulu atau kita habis, kan ada tuh dok yang untuk pembagian zona-zona ya dokter, ada zona merah, jadi kita setiap habis pergi dari zona merah itu apakah harus selalu di rapid atau dicek atau apa harus PCR itu dokter? Mungkin bisa dijelaskan kapan pemeriksaan yang lebih tepat untuk masyarakat dokter. Baik Kak. Tentunya COVID ini memang virusnya yang sangat mudah menular ya dok ya, mudah menular sekali seperti virus influenza yang lain. Seperti flu biasa yang biasa gampang sekali ya. yang tidak menular. Nah itulah pentingnya masyarakat ya kita menjalankan protokol kesehatan karena itu seperti kita ketahui karena mudahnya menular dan kita juga tidak mungkin berdiam diri aja di rumah gitu, kita perlu aktivitas dan sebagainya. Nah risiko penularan akan terjadi di situ. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas di luar, kita gunakan protokol kesehatan, hand hygiene, gunakan masker ya, kemudian jaga jarak dan seterusnya. Nah, untuk masyarakat punya secara garis besar punya 3 pilihan nih dok. Kalau dia tahu riwayat kontaknya, misalnya dia baru ketemu dengan pasien A, konfirmasi COVID, dia baru 3 hari yang lalu, jadi jangan gunakan antibodi imunoglobulin tadi ya, karena nggak akan kebaca ya, tidak akan kebaca karena belum muncul antibodinya. Gunakanlah kalau dia baru 3 hari kontak, gunakanlah rapid antigen tadi ya, gitu. Karena dia muncul di hari ketiga sampai ke hari ke-7 lebih kurang. Kalau dia sudah misalnya 8 hari yang lalu, jangan kita gunakan yang antigen karena antigennya sudah negatif ya. Kita gunakanlah yang antibody tadi kan tidak mendeteksi imunoglobulin G. Lagi-lagi bila rapid antigen negatif tapi ada gejala antigennya negatif, imunoglobulinnya belum terbentuk, negatif non-reaktif juga, kita gunakan PCR untuk memastikannya karena sebagai gold standar. Karena range PCR itu lama, hari ketiga pasca kontak bisa terdeteksi RNA virusnya sampai lebih kurang hari ke-14 paling cepat ya, virus akan turun, tapi antara pasien satu dengan yang lain tidak sama, bisa sampai hari ke-22 bahkan sampai ke hari ke-30 virus masih bisa terdeteksi di RT-PCR-nya. Baik, jadi dokter kesimpulan untuk perbincangan kita pada siang hari ini ya dok, untuk menjalankan aktivitas kita seperti biasanya, kan kita sebagai manusia tidak mungkin kita akan berdiam diri di rumah ya dokter, pasti kita ada aktivitas masing-masing. Tapi pesan dari dokter Nur, kita harus menjalankan aktivitas kita sesuai dengan protokol kesehatan ya dokter, seperti menggunakan masker dan selalu rajin mencuci tangan ya dokter, hand hygiene, cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer yang gampang dibawa kemana-mana, dan selalu jaga jarak, tidak berada di dalam kerumunan ya dokter ya. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak dokter untuk waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Mungkin bisa kita lanjut jika banyak pertanyaan mungkin atau bakalan ada nanti sesi berikutnya dokter ya, perbincangan kita mungkin nanti akan ada tentang COVID lagi pun ataupun ada masalah-masalah yang lain yang bisa dokter Nur bagi ilmunya dengan kami ya dokter ya. Saya ucapkan terima kasih dokter, semoga kita bisa berjumpa lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terkini untuk masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih. Sama-sama.